You said never let me go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan membicarakan mengenai satu topik nih. Nah, teman-teman pernah nggak sih mendengar suatu kata ini, pengaruh dalam kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini memiliki pengaruh kepada bawahan atau organisasi tersebut, di mana akan membawa suatu progres dan menciptakan efek atau impact dalam melaksanakan organisasinya. Di sini akan bisa berubah menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk. Nah, tergantung nih dalam proses kepemimpinan seperti apa yang akan dibawakan. Nah, di sini juga bagaimana sih pengaruh dalam kepemimpinan itu. Nah, di sini saya akan membawakan sedikit informasi mengenai pengaruh dalam kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salma Laila Rusistianah dan biasa dipanggil Salma. Baik, kita akan lanjut saja ke dalam materi yang akan saya bawakan, yaitu pengaruh dalam kepemimpinan. Oke, nah di sini bisa nih terlihat di dalam share screen saya, di mana kita akan memulai materi dengan pengaruh dalam kepemimpinan. Nah, di sini sebelumnya apa sih yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? Baik. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan menerangkan sedikit informasi mengenai pengertian pengaruh dalam kepemimpinan dan apa sih yang dimaksud dengan pengaruh dalam kepemimpinan tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas step selanjutnya nih, bagaimana cara proses mempengaruhi ini sendiri. Kemudian kita akan membahas juga bagaimana taktik dalam mempengaruhi tersebut. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian pengaruh dalam kepemimpinan. Baik, yang pertama adalah pengertian pengaruh dalam kepemimpinan. Nah, di sini kita dapat lihat nih, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini adalah proses interaksi antara pemimpin dan para pengikutnya nih. Contohnya, bisa nih kita melaksanakan fungsi dan tugasnya serta mematuhi perintah atasan. Itu contoh nih. Nah, dalam mempengaruhi sendiri adalah kekuatan untuk mengubah sikap, pendapat, tujuan, kemampuan, dan tindakan untuk bergerak ke arah tertentu, di mana arah tertentu ini biasa disebut dengan tujuan kita. Nah, apakah akan berhasil atau tidak, itu tergantung dalam kepemimpinannya tersebut dalam mempengaruhi bawahannya. Kemudian yang selanjutnya adalah proses mempengaruhi. Nah, di sini adalah sebelum kita melaksanakan proses mempengaruhi, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. Seperti, nah di sini sebelum kita mempengaruhi bawahannya, seorang pemimpin harus bekerja keras untuk memperbaiki diri terlebih dahulu, di mana seorang pemimpin ini akan dilihat bagaimana karakternya, bagaimana ketegasannya, bagaimana dia memberikan effort atau memberikan kerjanya dalam suatu organisasi tersebut, dan juga bagaimana cara mengambil keputusannya dalam menghadapi masalah. Nah, di mana pemimpin ini juga harus memperbaiki diri sendiri dahulu gitu kan. Nah, yang kedua selanjutnya adalah pemimpin harus sudah memiliki arah. Nah, di mana pemimpin ini harus mempunyai tujuan nih, mau dibawa kemana nih organisasi ini gitu kan. Pemimpin juga harus memiliki tujuan untuk apa ia mempengaruhi gitu. Nah, bagaimana tujuannya tuh bagaimana sih aku tujuan untuk mempengaruhi organisasi ini tuh mau dibawa kemana gitu organisasi ini gitu kan. Nah, selanjutnya adalah pemimpin harus mencari info, mengetahui terlebih dahulu bagaimana sifat dan karakter dari setiap bawahannya. Nah, di sini pemimpin juga harus memperhatikan nih bagaimana sifat dan karakter setiap bawahannya. Nah, karena begitu pemimpin akan lebih mudah nih dalam mempengaruhi, karena pemimpin sudah mengerti sifat dan karakter dari setiap bawahannya. Selanjutnya, pemimpin harus bisa memilih salah satu taktik nih untuk mempengaruhi
yang bisa diterapkan nih untuk setiap bawahannya. Jadi mungkin bisa jadi nih setiap organisasi itu berbeda-beda taktik yang digunakan gitu. Jadi pemimpin harus tahu karakternya seperti apa, harus tahu bagaimana cara bekerja taktik ini gitu kan. Apakah nanti akan bisa mencapai tujuan yang ditetapkan di awal oleh pemimpin tersebut gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah saat proses mempengaruhi nih. Pemimpin harus menstimulasi bawahannya, pemimpin juga harus berpartisipasi aktif nih dalam pekerjaan apapun. Dan pemimpin ini di sini sifatnya itu sebagai penentu tindakan gitu. Jadi kayak leadernya gitu kan ya. Jadi tapi pemimpin juga harus memberikan contoh, harus berpartisipasi aktif gitu untuk menstimulasi bawahannya agar step-step mempengaruhi dari pemimpin ini berjalan dengan baik. Kemudian, pemimpin yang berhasil mempengaruhi bawahannya adalah ketika semua bawahannya mengikuti dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh pemimpinnya. Nah, berarti berhasil nih pemimpin kalau bawahannya itu percaya nih mengikuti apa yang disampaikan pemimpinnya gitu kan. Nah, tetapi jika bawahan tidak berpengaruh, maka pemimpin harus mengganti taktik kepemimpinan yang lainnya. Karena jenis-jenis taktik ini sangat banyak ya teman-teman. Jadi nanti bisa diaplikasikan jenis apa nih taktik yang akan digunakan gitu kan ya. Terus pemimpin harus bersikap terbuka juga nih, nggak boleh tertutup nih. Selain itu harus bisa mempengaruhi nih bawahannya. Pemimpin juga harus bisa terbuka dengan ide gagasannya, terus dan juga dari bawahannya yang sekiranya dapat membuat organisasi lebih maju. Jadi bisa disebut demokrasi gitu ya. Kemudian agar tujuan organisasi tercapai, memang harus ada pertukaran ide yang positif nih antara pemimpin dengan bawahannya, gitu kan ya. Jadi sifat terbuka antara mengemukakan pendapat nih antara pemimpin dan juga bawahannya, sehingga akan mencapai suatu proses yang dimana proses mempengaruhi ini bisa tercapai dan bisa mencapai tujuannya, gitu. Nah, terus kita lanjut nih ke step berikutnya, yaitu taktik mempengaruhi. Nah, jenis taktik ini juga berpengaruh nih teman-teman buat pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya. Kita juga harus memikirkan nih taktik mana yang cocok untuk bawahannya untuk mencapai tujuannya gitu kan ya. Nah, karena jenis taktik ini banyak, berarti kita harus memikirkan taktik mana yang cocok gitu ya untuk setiap bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut gitu ya. Kemudian, nah di sini menurut Anita Hall 2007, dia mengelompokkan taktik berdasarkan kekuasaan yang dipergunakan. Nah, ada dua, yaitu taktik mempengaruhi keras. Nah, di sini itu sifatnya memaksa ya teman-teman untuk mematuhi perintahnya, yang biasanya akan menimbulkan konflik internal gitu kan. Nah, biasanya itu kayak stuck, harus memaksa, kalian harus mengikuti peraturan saya yang ini, kalian harus mengikuti peraturan saya yang ini, tapi nanti akan menimbulkan konflik nih di dalam internal organisasi gitu kan ya. Nah, yang satunya adalah taktik lunak nih, di mana mempengaruhi dengan bijaksana. Dan di sini bisa nih kita melihat dengan contoh-contoh taktik yang akan kita gunakan, bagaimana kita akan mempengaruhi taktik tersebut gitu ya. Kita akan melihat jenis taktik apa saja yang dapat digunakan. Nah, di sini ada beberapa taktik. Yang pertama adalah taktik legitimasi. Nah, di dalam taktik ini, seorang pemimpin menunjukkan bahwa dialah pemimpin dan bawahan harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemimpin. Apabila tidak mematuhinya, maka akan dikenai sanksi. Contohnya, pada organisasi TNI nih. Nah, yang kedua adalah taktik persuasi nasional. Dalam taktik ini, pemimpin mengingatkan bawahannya mengenai data-data organisasi seperti visi misi, peraturan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah taktik pertukaran. Dalam taktik ini, pemimpin menjanjikan memberikan sesuatu jika bawahannya memenuhi target atau perintah, contohnya reward atau bonus gitu kan ya. Terus yang nomor 4 adalah taktik koalisi, di mana taktik ini pemimpin meminta bantuan orang lain untuk membujuk atau mempengaruhi bawahan agar bawahan mematuhi perintah pimpinan.
Yang kelima adalah taktik meminta dukungan atasan. Nah, dalam taktik ini, seorang pemimpin seperti manajer meminta bantuan atau dukungan kepada atasannya sebelum mempengaruhi bawahannya. Nah, dari kelima taktik ini dapat kita lihat gitu ya, setiap perbedaan taktik ini gitu, di mana pemimpin juga harus bisa nih memilih taktik mana yang akan digunakan gitu kan. Tapi tidak hanya 5 taktik saja, tapi masih ada taktik berikutnya. Nah, di sini ada taktik yang keenam, taktik mengambil hati. Nah, dalam taktik ini pemimpin selalu berupaya untuk mengambil hati bawahannya dengan tujuan agar bawahannya mau mematuhi perintahnya. Nah, seperti ya mengambil hatinya kali ya, bukan hati doi. Yang nomor 7, taktik permintaan personal. Nah, dalam taktik ini, antara pemimpin dengan bawahan memiliki hubungan personal yang baik atau sering disebut akrab gitu. Jadi, pemimpin akan mengakrabkan diri dengan setiap personel yang ada di organisasinya. Jadi, ini mungkin bisa digunakan ya. Yang nomor 8, taktik mengkooptasi. Nah, taktik ini, pemimpin harus mengikutsertakan bawahannya dalam pekerjaan, seperti ikut melaksanakan dan mengevaluasi program, sehingga bawahannya merasa dispesialkan. Dengan begitu, pemimpin akan mudah untuk mempengaruhi. Oke, selanjutnya adalah taktik nomor 9, yaitu taktik Pygmalion Effect. Nah, dalam taktik ini, pemimpin hanya berharap agar para bawahannya mampu mematuhi perintahnya. Jadi kayak nggak punya effort ya, lebihnya kayak cuma berharap aja gitu ya. Nah, yang nomor 10 adalah taktik menekan. Nah, dalam taktik ini, pemimpin akan memberikan ancaman atau sanksi nih jika bawahannya tidak mengikuti perintahnya. Nah, di sini adalah salah satu contoh. Taktik menekan ini adalah contoh dari taktik yang bersifat keras, di mana harus bersifatnya memaksa gitu kan ya teman-teman. Nah, dari seluruh materi tadi, dari seluruh taktik ini, 10 taktik ini bisa nih pemimpin memilih salah satu atau mungkin beberapa ya untuk diterapkan dalam organisasinya, di mana akan memberikan efek atau impact kepada setiap bawahannya. Jika pemimpin berhasil mempengaruhi, akan membawa organisasi tersebut ke tujuannya. Begitu teman-teman. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh dalam kepemimpinan adalah proses mempengaruhi antara pemimpin dan bawahannya, seperti sikap, tindakan, dan dalam pengaruh ini butuh proses nih, dan dapat juga kita harus memilih jenis-jenis taktik mana yang akan kita gunakan untuk mempengaruhi, sehingga akan mencapai tujuan yang ditetapkan di awal tadi oleh pemimpin. Seperti itu teman-teman. Nah, dari materi saya yang sampaikan ini, kita udah sampai nih pada penghujung. Oke teman-teman. Nah, untuk teman-teman, terima kasih untuk menonton. Semoga informasi ya ini dapat memberikan bantuan buat teman-teman nih. Bisa juga bermanfaat untuk teman-teman gitu. Apalagi untuk para pemimpin nih, bisa nih jangan diem aja, jangan berharap nih bawahannya menurut gitu, tanpa pemimpin itu bekerja keras terlebih dahulu, tanpa memperbaiki diri terlebih dahulu. Bagaimana jika pemimpin itu tidak memperbaiki diri? Ya, kemungkinan tidak akan berhasil untuk mempengaruhi bawahannya gitu, untuk mencapai tujuannya gitu. Nah, sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Banyak kurangnya mohon maaf, apalagi salah-salah kata nih, salah-salah sebut, apalagi belibet ya. Oke. Banyak salahnya mohon maaf, lebihnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.